Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas UTS Etika dan Regulasi dalam Biomedis. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Talita Sri Indrayuni, kemudian ada Muhammad Firas Hakim, yaitu saya sendiri, kemudian Ihsan Dwi Mariza, dan Muhammad Soebul Miraj. Untuk study case yang kami dapat, yaitu ada suatu kelompok etis tracing sangat terpercaya akan peran mereka sebagai penjaga gunung dan sungai di suatu wilayah atas perintah dewa sejak zaman nenek moyang. Kepercayaan tersebut menciptakan rasa persatuan dan saling memiliki berakar kuat pada etnis tersebut. Pada suatu waktu, suatu penelitian sejarah dan genetik menunjukkan bahwa identitas etnis tersebut dibangun berdasarkan asumsi yang salah tanpa melakukan kontak langsung dengan masyarakat etnis tersebut selama masa penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa kelompok etnis tersebut merupakan imigran sejak 10 generasi yang lalu. Hasil penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan. Bahas kasus tersebut dalam berbagai sudut pandang, terutama etika penelitian. Untuk overview-nya sendiri yang akan kami bahas adalah yang pertama dasar teori, sudut pandang peneliti, sudut pandang masyarakat, dan saran untuk peneliti. Untuk dasar teori ini yang pertama ada teori identitas etnis, primordialism atau fokus pada asal-usul bersama sebagai dasar identitas etnis. Konstruktivisme, identitas etnis dibentuk melalui proses sosial dan budaya, dan instrumentalisme, yaitu identitas etnis digunakan untuk mencapai tujuan tersebut tertentu. Kemudian yang kedua ada teori postkolonialisme, yaitu ada dekolonialisasi pengetahuan, artinya masyarakat adat harus terlibat aktif dalam penelitian. Dan ada representasi budaya, yaitu kritik terhadap representasi budaya dalam wacana barat. Dan yang terakhir itu ada teori etika penelitian. Prinsip persetujuan terinformasi, partisipan harus memberikan persetujuan yang terinformasi. Kemudian kerugian dan manfaatnya, peneliti harus mempertimbangkan dampak kerugian dan manfaat bagi partisipan. Dan yang terakhir, peneliti harus mempromosikan keadilan dan kebaikan bagi partisipan. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas berdasarkan sudut pandang peneliti. Untuk skenario ini menggarisbawahi pentingnya metodologi penelitian yang baik dan pentingnya sumber daya yang tepat dalam mengumpulkan data yang akurat. Menurut Kant, yang dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori deontologi atau deontologi approach, etika penelitian yang umum digunakan saat ini pada berbagai studi pada dasarnya mengadopsi pendekatan deontologi. Dalam pendekatan ini, prinsip etika diterapkan pada seluruh proses penelitian dan menghasilkan kerangka kerja umum dan universal sebagai panduan pelaksanaan penelitian. Untuk selanjutnya, di sini kita akan bahas berdasarkan eh, 4 prinsip dalam penelitian. Yang pertama yaitu ada prinsip respect to autonomy. Di sini peneliti harus menghargai kebebasan atau independensi responden dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada prinsip promotion of justice. Prinsip ini berkaitan dengan kesetaraan atau equality dan keadilan atau fairness dalam memperoleh risiko dan manfaat penelitian, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan diperlakukan secara adil dan setara dalam penelitian. Yang ketiga, ada prinsip ensuring beneficent. Prinsip ini eh, jika penelitian yang dijalankan akan memberikan sesuatu yang berguna bagi partisipan dan bagi komunitas yang terdampak. Untuk yang terakhir yaitu prinsip ensuring maleficent. Di sini peneliti harus mencegah terjadinya kecelakaan
atau hal-hal yang tidak diharapkan dalam penelitian, baik secara fisik atau psikologis bagi partisipan. Baik, kemudian ada sudut pandang dalam masyarakat luas. Kasus kelompok etnis terasing yang memiliki kepercayaan kuat sebagai penjaga gunung dan sungai atas perintah dewa, namun kemudian dibantah oleh penelitian sejarah dan genetik, menimbulkan dilema etika yang kompleks. Nah, pada sudut pandang yang pertama itu pentingnya keberagaman budaya. Masyarakat luas perlu memahami dan menghargai keragaman budaya dan kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok etnis minoritas. Kemudian pada sudut pandang yang kedua, bahaya stereotip dan diskriminasi. Kesimpulan penelitian yang keliru dapat memperkuat stereotip dan diskriminasi terhadap kelompok etnis tersebut. Dan pada kasus sudut pandang yang ketiga, perlunya dialog dan kolaborasi. Diperlukan dialog dan kolaborasi antara peneliti, masyarakat etnis, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan etnis tentang identitas dan sejarah mereka. Kemudian yang terakhir, pentingnya penelitian yang bertanggung jawab. Masyarakat luas perlu mendorong penelitian yang dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, menghormati hak-hak dan nilai-nilai masyarakat yang diteliti. Kemudian saran untuk peneliti, dialog dan partisipasi. Sangat penting untuk melibatkan kelompok etnis tersebut dalam proses penelitian sejak awal. Dari desain penelitian hingga penyebaran hasil, hal ini memungkinkan mereka untuk menyumbangkan perspektif mereka, memahami metodologi penelitian, dan mempersiapkan diri untuk memungkinkan temuan yang tidak terduga. Kemudian pendekatan sensitif dan penuh hormat. Peneliti harus menyampaikan temuan mereka pada kelompok etnis tersebut dengan cara yang sensitif dan penuh hormat, mempertimbangkan kepercayaan dan nilai-nilai mereka. Dialog terbuka dan dua arah sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memahami perspektif masing-masing. Penilaian dampak dan mitigasi. Peneliti harus melakukan penilaian dampak yang cermat untuk mengidentifikasi risiko dan potensi konsekuensi negatif dari pengungkapan temuan penelitian. Langkah-langkah mitigasi harus dikembangkan untuk meminimalkan dampak negatif dan mendukung kelompok etnis dalam menghadapi temuan ini. Kemudian kerjasama dan kolaborasi. Diperlukan kerjasama dan kolaborasi antara peneliti, kelompok etnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan solusi yang adil dan konstruktif bagi semua pihak. Dialog yang berkelanjutan dan saling menghormati sangat penting untuk membangun pemahaman dan kerjasama yang lebih baik. Berikut merupakan referensi yang didapatkan dari untuk membuat tugas UTS ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.